akan berkenalan dengan Mas Iqbal Farabi. Mas Iqbal Farabi adalah Engineering Manager dari GoPay System. Dan sedikit tentang Mas Iqbal ya. Mas Iqbal ini adalah seorang engineer, tapi yang membuat Mas Iqbal ini unik itu karena dia memiliki passion untuk berbagi pengetahuan. Ya, buktinya dia udah beberapa kali jadi speaker di Ruby Conference, dan juga Mas Iqbal ini aktif di berbagai komunitas, misalnya seperti Kubernetes Jakarta. Gitu. Oke, nah tanpa berpanjang lebar lagi, saya pengen menyapa Mas Iqbal dulu nih. Halo Mas Iqbal, selamat Halo sore. Amanda, halo. Apa kabar nih Mas? Baik, alhamdulillah. Amanda, apa kabar? Baik, amin. Mas Iqbal nih gimana nih? Lagi WFH atau lagi di mana nih Mas? Iya, lagi di rumah, lagi WFH. Udah berapa lama nih Mas WFH? Saya udah nggak keluar rumah dari kapan ya? Dari Maret tahun lalu kayaknya. Wah, udah mau serius tahun dong ya Udah nggak mau keluar rumah. anniversary nggak keluar rumah ya. Ya ada sih keluar rumah kayak ya belanja, kayak misalnya beli groceries gitu-gitu. Tapi di luar itu. Jadi kerjaan dari Gojek semua bisa dihandle dari rumah dong ya Mas ya? Syukurnya ya. Oke. Oke, siap Mas. Kalau gitu tidak berpanjang lebar lagi, saya kasih waktu dan tempat kepada Mas Iqbal untuk sharing. Silakan Mas Iqbal. Ya, oke. Iya, semoga kelihatan ya. Oke, terus. Ya, halo teman-teman semua. Senang sekali saya sore ini bisa di sini bareng teman-teman. Mungkin sedikit beberapa warning dari saya sebelum kita jalan. Pertama, ini saya di rumah, artinya koneksi internetnya pakai koneksi internet rumah. Jadi kadang-kadang dia nggak stabil. Jadi if that happens, jangan panik. Jadi saya bakal cepet tethering entah gimana lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya di rumah, saya ada anak dua, dua-duanya usia gede dan suka berantem. Jadi kadang-kadang bisa terjadi noise. Jadi tolong dimaklumi aja kalau ada noise anak-anak, ya namanya anak laki begitu. Oke, itu aja disclaimer dari saya sebelum kita mulai. Oke, hari ini saya mau bicara tentang sebenarnya tadinya saya punya judul yang lain, tapi saya ubah supaya agak lebih katakanlah menyeluruh gitu apa yang saya mau bahas. Jadi saya mau bahas tentang sebenarnya gimana sih kalau kita mau tumbuh sebagai seorang engineering talent. Nah, sedikit tentang saya tadi sudah disebut sebenarnya. Saya engineering manager di Cloud Automation Team, itu adanya di GoPay System. Nah, terus kemudian saya juga head coach untuk program-program Go Academy Gojek. Salah satunya adalah yang Gojek Engineering Bootcamp. Ini adalah program kita untuk semua orang yang baru join Gojek, yang fresh graduate, itu harus lewat Gojek Engineering Bootcamp. Itu sedikit tentang saya. Ini yang akan kita bahas. Pertama kita akan bahas soal kalau kita mau tumbuh sebagai seorang engineering talent, kita harus, dalam pandangan saya ada 3 hal gitu. Yang pertama, yang paling utama adalah punya mindset yang tepat, kemudian turunannya menjadi principles, dan terakhir adalah practice. Tapi sebelum ke sana, saya punya beberapa pertanyaan. Nanti tolong dijawab aja di live chat, karena ini perlu sebelum kita membahas soal 3 hal yang tadi. Yang pertama adalah sebenarnya teman-teman di sini ngapain? Mencari apa sih sore-sore gitu ya? Kenapa nggak main PS misalnya? Kenapa malah datang ke malah datang ke webinar seperti ini? Mungkin nanti teman-teman marketing kalau ada yang ngejawab di live chat boleh di share ke sini. Ada delay katanya antara ini muncul di YouTube dengan antara ini saya ngomong dengan muncul di YouTube-nya, jadi saya tunggu aja. Silakan, ada jawaban dari teman-teman nggak di live chat? Oh, ada nih. Saya sambil buka chatnya ya. Oh, belum ada. Ya udah. Mas, dari Muhammad Irfan Setiawan ingin mencoba mendalami coding. Terus Oke.
Ada juga yang Lanjut. mencoba mencari jati diri nih, Mas. Oh, mencoba mencari jati diri. Luar biasa. Terus ada juga nih yang cari ilmu dan teknik coding yang mungkin saya nggak tahu. Oke, ilmu dan teknik coding. Sebenarnya more or less, saat ini saya udah pakai beberapa kali di beberapa kesempatan yang berbeda dan biasanya memang jawaban yang muncul begitu, pengen belajar, pengen ya mencari tips and trick. Tapi sebenarnya di Gojek, di Engineering Bootcamp Gojek, saya suka menggunakan 5 why, 5 kenapa gitu. Saya suka tanya biasanya kalau sesinya live gitu ya. Emang kenapa sih kok mau belajar gitu? Terus jadi misalnya ada yang jawab, ya biar tambah pintar. Emang kenapa sih mau tambah pintar gitu? Ya biar bisa dapat kerja yang baik. Emang kenapa sih mau dapat kerja yang baik? Sampai 5 kali saya tanya gitu. Biasanya jawaban yang paling terakhir adalah saya pengen sukses. Apapun definisi sukses setiap orang ya, karena definisi sukses setiap orang kan beda-beda. Ada orang yang merasa sukses kalau duitnya banyak, fine. Ya saya nggak berusaha menghakimi. Maksudnya ya semua orang boleh punya definisi sukses masing-masing. Ada orang yang merasa sukses kalau dia punya jabatan mentereng, ada orang yang merasa sukses kalau dia jadi paling pintar. Ya apapun itu, tapi tiap orang punya definisi sukses masing-masing. Sekarang jadi dan itu tuh sebenarnya pertanyaan yang sulit tuh. Sama seperti kalau teman-teman nih tiba-tiba punya kekayaan sebanyak kekayaannya Roman Abramovich, pemiliknya Chelsea dulu, terus dibilang nih ada duit sekian, gimana caranya beli klub terus juara IPL, itu sebenarnya pertanyaan yang sulit. Kenapa sulit? Karena saya mau memperkenalkan teman-teman ke sebuah framework itu kerangka berpikir sebenarnya. Ini namanya Cynefin Framework. Ini framework dikembangkan di IBM, udah lama banget. Tapi framework ini biasa kita ajarkan juga di Engineering Gojek. Tapi framework ini sangat berguna bagi saya pribadi, pengalaman saya sangat berguna. Saya pengen share ke teman-teman, karena dengan framework ini teman-teman akhirnya bisa memetakan teman-teman sedang berhadapan dengan masalah yang seperti apa, what kind of beast. Jadi binatang apa yang lagi teman-teman hadapi ketika teman-teman punya masalah. Saya jelaskan dulu sedikit. Ada simple system. Itu simple system itu adalah known. Kita tahu apa yang kita tahu. Ada complicated system. Complicated system itu adalah known unknown. Kita tahu apa yang kita nggak tahu. Complex system itu adalah unknown. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Chaotic system itu benar-benar sudah hampir tidak bisa ditemukan relasi antara sebab dan akibat itu hampir nggak bisa kita ketahui. Nah, itu penjelasannya kurang jelas biasanya kalau baru sampai situ. Maka saya coba kasih contoh. Saya ambil contoh, misalnya pengen sukses. Kayak saya tadi punya anak saya baru umur 8 tahun, jadi masih panjang tuh jalannya kalau saya pengen dia sukses. Tapi semua orang tua pengen anaknya sukses tentu ya. Kalau saya ditanya, kalau saya pengen anak saya sukses, itu chaotic system. Karena sukses itu hampir nggak ada hubungan sebab dan akibat sebenarnya. Saya ambil contoh yang agak menyimpang sedikit, misalnya artis misalnya. Artis yang katakanlah kita parameter suksesnya adalah kaya misalnya. Ini misalnya aja ya. Saya ambil sembarang nama lah. Anggaplah Raffi Ahmad misalnya. Apakah Raffi Ahmad itu artis paling ganteng? Kayaknya enggak juga. Apakah dia artis yang suaranya paling merdu? Enggak juga kayaknya. Apakah paling lucu? Enggak juga. Kalau saya paling suka komen kalau soal lucu. Intinya ketika kita bicara sukses, itu hampir sulit dicari sebab dan akibatnya. Karena sukses dalam hidup itu adalah chaotic system. Nah, dalam Cynefin Framework, yang diajarkan di Cynefin Framework adalah ketika kita sudah sadar kita ada di sistem yang mana, kita coba tarik itu satu sistem yang lebih sederhana gitu. Jadi kalau dari chaotic kita tarik ke kompleks, kalau dari kompleks kita tarik ke complicated, kalau dari complicated kita tarik ke simple system. Ambil contoh tadi, saya pengen anak saya sukses gitu ya. Itu tuh chaotic banget. Saya nggak tahu apakah kalau saya misalnya jadikan dia, kayaknya nih ya sekarang jadi data scientist tuh sukses.
Kalau saya ajarin sekarang tahu-tahu di masa depan nggak kepake, itu ya waste of time gitu barangkali. Tapi makanya karena menjadi sukses itu chaotic, saya coba tarik satu mundur. Oke, saya pengen tarik satu mundur ke persoalan yang sedikit lebih sederhana, adalah saya ingin anak saya punya marketable skill. Nah, ini agak lebih sederhana ketimbang sukses. Harapan saya tentunya kalau anak saya punya skill yang bisa dijual, skill yang dibutuhkan orang, skill yang ada permintaannya, ada demand-nya di pasar, dia punya probabilitas yang lebih besar bisa sukses kalau dia punya marketable skill. Nah, ini udah di complex system. Unknown. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Apa itu yang kita nggak tahu? Kita nggak tahu di masa depan, anak saya umurnya sekarang kelas 2 SD, mungkin dia baru mulai berkarir sekitar berapa tahun lagi tuh ya, 10-an tahun lagi. Apa sebenarnya yang marketable skill di zaman itu? Nggak tahu kita. Nah, oleh karena itu, masih problematik karena kita nggak tahu, banyak hal yang kita nggak tahu di sana, tapi sedikit lebih sederhana ketimbang blanket statement saya mau anak saya sukses. Oke, maka saya tarik lagi satu ke yang lebih sederhana, saya tarik ke complicated system. Maka saya pengen bilang, oke, kalau gitu saya pengen anak saya punya fundamental knowledge yang kuat. Menurut opini saya, itu 3 hal yang dia perlu kuasai. Yang pertama itu matematik. Ya, jadi ya ini preferensi pribadi, tapi saya merasa orang yang solid matematikanya, logiknya jalan. Yang kedua adalah science. Buat saya, kalau seorang itu sudah scientific perilakunya, scientific itu gimana sih? Scientific itu adalah ketika kita punya problem, ketika kita punya melihat dunia, kita bikin hipotesis, kemudian hipotesis itu kita uji, dan hasilnya kita akan jadikan tesis gitu. Jadi kita punya hipotesis dengan apa? Seorang yang punya scientific mindset, maka dia akan terbuka orangnya. Dia nggak akan jumut, dia nggak akan kepala batu, tapi dia terbuka karena dia apapun adalah hipotesis yang perlu dia buktikan, perlu dia coba, perlu dia cari tahu benar atau enggak, sehingga kemudian hasil eksperimennya baru dijadikan tesis gitu. Ini penting bagi saya. Yang ketiga itu adalah artikulasi. Artikulasi itu adalah cara seseorang itu mengungkapkan apa yang ada di kepalanya. Ini adalah yang saya dapatkan dari mentor saya, namanya Pak Ajay Gore, dulu CTO Gojek sampai beberapa bulan ya kalau nggak salah. Orang yang sangat saya kagumi gitu. Ajay bilang ke saya tanya ke dia, hari pertama saya join Gojek, saya tanya dia, Ajay, apa nasihat lo buat gue? Dia bilang, you have to be very, very, very good at something, and you make sure people know about it. Jadi, kamu harus jago banget dalam suatu hal, dan kamu pastikan orang lain tuh tahu kamu tuh jago di situ. Nah, ini artikulasi gitu. Kalau kita pinter, tapi nggak ada orang yang tahu kita pinter, ya nggak percuma. Cuman impact kita kurang besar gitu. Tapi kalau kita pinter dan orang tahu, oh, lo kalau mau cari data science ke si Anu aja, impact kita lebih besar. Nah, itu yang agak kurang saya pikir dalam sistem pendidikan kita. Siswa jarang disuruh mengartikulasikan dirinya gitu, mengungkapkan apa yang ada di kepala dia. Oke, anyway, sekarang kita udah di complicated system nih. Problem kita udah jauh lebih sederhana ketimbang tadi tuh. Saya pengen anak saya sukses. Sekarang saya cuma pengen anak saya math-nya kuat, science-nya kuat, bisa mengartikulasikan diri. Oleh karena itu, tapi masih banyak unknown-nya nih di sini. Unknown-nya misalnya, saya tuh nggak terlalu jago sebenarnya untuk science. Saya kayak kimia saya dulu C waktu di kuliah, not very good at it. Maka coba kita tarik lagi jadi yang lebih sederhana. Maka oke, kalau matematik yang simple system, barangkali saya ajarinkan dia aritmetik, tambah kali kurang bagi. Saya ajarkan dia misalnya geometri, bangun ruang, bangun datar. Saya ajarkan dia, kalau dia udah agak besar, saya ajarkan dia kalkulus misalnya. Itu simple banget, simple ya. Kalau mau ngajarin diferensial, itu simple karena materinya ada, bukunya ada, tinggal suruh dia belajar. Tinggal soal dieksekusi atau enggak. Nah, gitu. Nah, jadi
Ini ada kutipan lagu ini saya suka sekali lagu ini, bagus, boleh di googling. Anyway, ini yang saya mau highlight adalah ketika kita bicara kita mau jadi apa, seringkali kita tuh lupa bahwa sebenarnya, nah lihat di baris ke 1, 2, 3, 4. Sebenarnya nggak ada orang yang pernah dikasih roadmap lulus kerja di sini setahun nanti bakal dapat kenaikan gaji sih. Enggak, karena itu adalah mindset yang keliru. Karena ketika kita pengen sukses misalnya, itu chaotic, nggak ada yang tahu, nggak ada yang roadmapnya, dan yang bisa dilakukan sekolah, yang bisa dilakukan orang tua, yang bisa dilakukan lembaga belajar misalnya marketing adalah cuma membantu teman-teman untuk problem-problem yang lebih sederhana daripada sukses tadi. Harapannya teman-teman punya probabilitas yang lebih besar gitu. Bayangin kalau sekolah misalnya teman-teman sekolah di SMK, di SMA, dia dievaluasi berdasarkan apakah muridnya sukses atau enggak. Bayangin gimana susahnya ngukur itu gitu. Nggak ada yang mau jadi guru, saya yakin. Saya juga kalau disuruh, Bal, lo ngajar di Engineering Bootcamp Gojek ya? Oke, apa parameter kesuksesannya? Anak-anaknya sukses. Hah? Saya bakal angkat tangan tuh. Nggak bisa itu. Itu kompleks gitu. Itu chaotic system gitu. Nah, ini mindset yang pertama sebenarnya. Ini mindset. Jadi tadi omong-omong panjang banget sebenarnya. Cuman saya mau nyampein ini aja sebenarnya. Mindset yang pertama, yang saya pengen tekankan ke teman-teman adalah titik ini teman-teman harus belajar menjadi orang dewasa. Jadi belajar sebagai orang dewasa. Apa itu perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak? Orang dewasa dia bertanggung jawab dengan growth-nya dia sendiri. Dia bertanggung jawab dengan perkembangan dirinya sendiri gitu. Karena kalau teman-teman sampai sekarang masih di SMK atau SMA, teman-teman berarti ikut sistem pendidikan formal. Sampai titik ini, sebenarnya teman-teman belum pernah, barangkali ya, kemungkinan besar belum pernah dalam hidupnya menentukan jalur sendiri. Kenapa? SD kurikulum sudah dibuatin, TK sudah kurikulum sudah dibuatin, SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, tinggal udah dibuatin, kita tinggal ikut. Dan nggak ada yang salah dengan itu dalam artian ya memang begitu fasenya, tapi sekarang teman-teman harus mulai fase yang baru, fase di mana habis ini apa gitu, habis ini you are on your own, kamu sendiri, kamu harus tentukan sendiri, kamu pengen jadi apa dan kamu pengen berkembang seperti apa gitu. Yang bertanggung jawab adalah kamu, bukan guru kamu, bukan orang tua kamu, ya, kita sendiri gitu. Dan tidak bisa didelegasikan, tidak bisa dilimpahkan, dan tidak bisa digantungkan kepada orang lain. Ini mindset yang utama. Kalau kita sudah mindset yang seperti itu, maka nah ini yang saya ini sorry sebentar, anak saya masuk. Iya, sorry ya, seperti yang saya prediksikan. Oke, sampai mana tadi? Lanjut ya. Nah, ini yang mindset ini yang penting karena tanpa mindset ini maka kita sulit growth. Selalu ada pihak yang bisa kita salahkan kayak gue gini-gini aja soalnya di sekolah nggak diajarin sih gitu. Nah, saya punya cerita, salah satu engineer paling senior di Gojek di Indonesia, namanya Taufan Ero Perkasa, ini orang yang sangat saya hormati gitu ya, dia rekan yang sangat saya hormati. Taufan Ero Perkasa ini, dia kerja blue collar job sebelum di Gojek. Blue collar job itu artinya bukan pekerja kantoran. Saya nggak tahu tepatnya kerja di mana dia, tapi bukan pekerja kantoran. Artinya adalah dia punya disadvantage di situ. Dia tidak seperti saya. Saya ini anak yang berprivilege. Orang tua saya bisa kirimkan saya ke sekolah yang baik. Saya tidak pernah khawatir saya nggak bisa makan. Saya anak privilege. Saya penuh dengan kemewahan hidup saya. Tapi Mas Taufan ini dia nggak begitu. Dia kerja keras banting tulang karena orang tuanya nggak sanggup nyekolahkan dia tinggi. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah nasib dia di tangan dia. Maka dia kerja, pulang kerja tiap malam. Ini zaman dulu, bayangin ya, ini beberapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu. Pulang kerja malam, tiap malam dia ke internet, ke warnet. Apa yang dilakukan di warnet? Karena di kosannya dia nggak sanggup untuk beli langganan IndiHome atau langganan internet, dia ke warnet. Di warnet dia download semua materi untuk belajar, disimpan.
Nah, kemudian weekend dia belajar. Itu perjuangan orang yang tahu dia yang responsibel dengan growth dia. Karena nggak mungkin kalau dia blue collar job, nggak mungkin bosnya peduli sama perkembangan dia sebagai seorang programmer kan. Kalau saya misalnya, saya nggak tahu pekerjaan dia dulu, tapi anggap saja misalnya dia bekerja di apa ya, Alfamart misalnya. Saya nggak tahu ini hypothetically, ya supervisor dia di Alfamart mungkin sebenarnya nggak peduli bahwa dia pengen jadi programmer, tapi dia melakukan itu sendiri juga gitu, bukan. Ya ini yang pengen saya tekankan ke teman-teman. Mindset ini yang utama. Ketika teman-teman udah tahu bahwa oh gue nih yang bertanggung jawab sama growth gue, itu kunci yang penting gitu. Yang kedua, mindset yang kedua adalah teman-teman tuh harus mulai menumbuhkan sikap skeptis, sikap bertanya. Jadi ketika teman-teman disuguhi sesuatu hal, pertanyaan yang paling pertama yang harus muncul di kepala teman-teman adalah bagaimana saya tahu kalau ini benar gitu. Karena setelah teman-teman decide bahwa saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri, langkah yang selanjutnya adalah teman-teman kemudian biasanya mencari. Ketika mencari itu banyak sekali sumber. Anggaplah tadi kita ngomong sukses itu apa? Itu banyak sekali jawaban gitu, dan teman-teman yang harus bisa jawab sendiri, bagaimana saya tahu itu benar gitu. Nah, ini skeptisme ini perlu terkait juga mental scientific tadi gitu. Jadi teman-teman punya selalu bertanya benar atau enggak gitu, dan kemudian akhirnya merancang sendiri cara bagaimana mengevaluasi itu benar atau enggak gitu. Kan scientific prinsipal sebenarnya begitu. Kita punya hipotesis, kita rancang eksperimen untuk menguji benar atau enggak hipotesis kita kan gitu. Termasuk apa yang sedang saya omongkan ini. Teman-teman harus skeptis sama saya juga. Apa iya yang dibilang si Iqbal itu gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita punya mindset. Nah, setelah sudah punya mindset, ada prinsip. Nah, ini prinsip yang pertama tuh grit. Apa tuh grit? Nah, ini biasanya saya nanya, cuman karena tadi saya agak terlalu kebanyakan bicara di depan. Biasanya saya suka nanya, coba ceritakan ke saya apa produk teknologi yang dikagumi sama teman-teman gitu. Biasanya saya nanya gini. Biasanya ada yang jawab iPhone, Apple gitu ya. Biasanya juga ada juga pernah yang jawab yang saya menarik, keyboard mekanik, keyboard komputer yang mekanik. Itu salah satu sesi terbaik yang pernah saya dapatin. Itu jawabannya menarik karena anak ini kemudian saya suruh elaborasi, kenapa kamu suka keyboard mekanik? Oh, dia jawab panjang lebar banget. Benar-benar kelihatan dia tuh suka banget sama keyboard mekanik. Fascinating. Gara-gara dia saya beli keyboard mekanik. Anyway, kalau saya sangat kagum dengan jam mekanik. Jam yang saya pakai sekarang bukan jam mekanik, ada alasannya nanti. Tapi itu di lain waktu. Kenapa saya nggak pakai jam mekanik? Saya punya beberapa jam mekanik, tapi saya nggak pakai itu sekarang. Kenapa saya suka jam mekanik? Karena buat saya jam mekanik itu adalah karya engineering. Bayangin teman-teman, jam mekanik itu kelebihannya daripada jam digital adalah dia bisa hidup selamanya selama mechanical di dalamnya itu terjaga gitu ya. Jadi kalau jam digital, kalau baterainya habis, ya mati dia, harus diganti baterainya. Kalau suatu hari orang udah nggak produksi baterainya, ya mati dia selamanya. Tapi kalau jam mekanik, enggak. Jadi selama dia bergerak, kalau dia mati, biarin aja, kita pakai, gerakin dikit tangan kita, dia nyala lagi. Amazing engineering. Dengan casing yang sekecil itu. Jam kan kecil ya, kecil banget. Buat saya itu luar biasa gitu. Nah sekarang saya mau ngomong apa sebenarnya? Kenapa bawa-bawa jam mekanik? Nah tadi kita bicara grit. Grit itu apa? Nomor satu, grit itu adalah drive. Drive itu adalah keinginan, jadi dorongan untuk berbuat. Nah, kenapa orang bekerja? Kenapa orang ke kantor? Ada drive-nya masing-masing. Saya percaya teman-teman pasti punya kenalan orang tua, paman, saudara, atau siapa yang kerja di suatu tempat. Tapi tiap ketemu dia, ngeluh terus tentang pekerjaannya. Tapi nggak pernah berhenti dia. Dia nggak pernah resign dari kerjaan itu. Tapi tiap ketemu, kalau lebaran nih ketemu, pasti ngeluh aja. Nah, kenapa begitu? Karena barangkali dia nggak ada drive untuk kerjain apa yang dia kerjain di kerjaannya. Sementara
ya sayang sekali dia membutuhkan pekerjaannya untuk penghidupannya gitu. Dan itu ya masuk akal, maksudnya itu sering terjadi sebenarnya. Nah, tapi sekarang coba teman-teman bandingkan dengan orang yang ambil contoh jam mekanik ya, salah satu jam yang mekanik yang saya kagumi itu sebenarnya bukan jam Swiss. Jam Swiss itu mahal sekali dan emang itu produk bagus, tapi sebenarnya Seiko itu jam Jepang. Saya bayangkan jadi seorang yang ngebuat Seiko di sana, di Jepang sana, dan terus kemudian ada orang di belahan dunia lain seperti saya membanggakan produk itu gitu. Buat saya itu drive yang luar biasa karena ketika karya saya diapresiasi orang, digunakan orang, itu buat saya itu drive yang besar sekali. Bayangkan kalau teman-teman jadi engineer di Apple, engineer di Facebook, engineer di Twitter, tiap hari orang pakai, atau engineer di GoPay. Saya tahu kalau orang kalau ada gangguan, istri saya suka nanya, ini GoPay kenapa gitu? Maksudnya ketika produk itu tidak berfungsi saya kena, tapi ketika produk itu berfungsi dengan baik juga saya ikut happy, ikut seneng gitu. Nah, tentu tiap orang drive-nya beda-beda. Apakah boleh kalau drive saya karena uang? Ya boleh aja, nggak ada masalah, nggak ada yang salah di situ. Cuman yang mau saya sampaikan adalah untuk semua kesenangan yang sifatnya hedonistik itu apa ya? Susah saya menjelaskannya. Tapi ada namanya hedonistic treadmill. Artinya gini, kalau teman-teman hari ini belum pernah beli sepatu yang harganya 1 juta, ketika pertama kali bisa beli sepatu yang harganya 1 juta, itu akan terasa puas sekali. Tapi kedua kali teman-teman beli sepatu yang harganya 1 juta, kepuasannya berkurang. Itu hedonistic treadmill. Ketiga kali makin berkurang. Cuman bisa terpuaskan kalau membeli yang lebih mahal. Nah, hal-hal kesenangan-kesenangan yang sifatnya hedonistik, itu begitu dia. Dia ada law of diminishing return. Jadi, kita nggak bisa lagi terpuaskan dengan kadar yang sama dengan ketika kita pertama kali mendapatkan kesenangan tersebut. Berlaku dengan uang, berlaku dengan membeli barang, berlaku dengan pokoknya kesenangan-kesenangan yang hedonistik lah. Sekarang kalau kita terapin, sekarang kalau berkarya misalnya, terus kita kena hedonistic treadmill, karya pertama kita keren, terus kita nggak puas, apa dampaknya? Kita pengen berkarya lebih lagi gitu. Itu malah bagus gitu, malah nambah ini gitu, nambah apa? Nge-reinforce kita untuk semakin lebih baik lagi berkarya, semakin lebih sering lagi berkarya gitu. Nah, makanya kalau saya boleh pilih, drive-nya sebaiknya adalah keinginan untuk berkarya gitu. Saya sengaja pilihnya drive bukan passion karena saya punya kekhawatiran kalau saya bilang passion, ada orang-orang yang menganggap passion itu turun dari langit gitu. Dan ini berbahaya karena jadi alasan kayak malas lah gue, kayaknya bukan passion gue. Karena sebenarnya di semua hal itu pasti ada kesusahan gitu. Percaya nggak percaya, saya pengen coba bikin tim Dota 2 profesional, semi pro Dota 2 klub. Saya pernah mau bikin sama teman-teman. Kan teman-teman mungkin pikir enak banget kali ya kalau saya karirnya jadi pemain profesional Dota gitu. It's not actually, enggak sebenarnya. Itu kalau latihan benar-benar latihan, itu latihannya nggak enak karena benar-benar ada teknik-teknik yang harus dipelajari dan itu harus well executed gitu. Kalau bahkan itu nggak jalan, kenapa? Karena ternyata nggak kepingin amat. Jadi setelah dicoba, yuk kita bikin ini yuk janji latihan seminggu 2 kali, nggak terjadi, nggak ada yang latihan. Akhirnya bubar, nggak jalan. Jadi poin saya tadi adalah kalau teman-teman nunggu passion nggak jalan, cari apa ya, jangan ditunggu tapi didorong sendiri gitu sama diri. Nah itu dia yang perlu adalah drive tadi. Kita perlu dorongan dan dorongannya bisa apa aja. Kalau teman-teman ternyata memilih dorongannya yang selain yang saya sebutkan, ya boleh juga, nggak ada yang salah kan di situ gitu. Ya itu. Nah, gimana cara ngukurnya? Caranya adalah dengan logging sama lagging matrix. Apa tuh logging sama lagging matrix? Ambil contoh ketika saya bilang misalnya, oh saya oke ini alasan kenapa saya pakai jam. Saya
terkena serangan jantung sekitar 1 bulan lalu. Alhamdulillah sudah baik kondisinya. Sejak itu saya takut sebenarnya, 1-2 bulan lalu, dan akhirnya saya jadi rajin berolahraga gitu. Nah, kalau saya bikin matriks, actually that's a bad example. Ambil contoh yang lain deh. Ambil contoh, ini hypothetical, misalnya saya mau nurunin berat badan, ya itu juga saya perlu sih sebenarnya, tapi not necessarily my goal. Misalnya saya mau nurunin berat badan. Kalau saya bikin matriks saya turun berat badan saya 10 kilo dalam 6 bulan, baru dievaluasi di akhir, itu udah telat. Ketika waktunya dievaluasi, udah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Kalau dievaluasi ternyata bukannya turun 10 kilo, malah naik 5 kilo, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, tapi ada apa yang bisa kita lakukan adalah kita bikin logging matrix. Jadi tadi namanya lagging matrix tuh, turun 10 kilo dalam 6 bulan itu lagging matrix. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan adalah, oke, saya harus lari minimal 2 kilometer setiap hari, seminggu 5 kali. Itu logging matrix. Jadi saya bisa cek minggu ini, saya lari nggak tuh 5 kali masing-masing 2 kilo. Terjadi apa enggak itu? Nah, itu bisa sehingga kalau terjadi, ada 1 minggu ternyata saya misalnya lagi malas-malasan cuma 3 hari, ini harus dibayar nih utangnya. Itu bisa dikoreksi ketika masih logging matrix. Nah, ini yang mau saya sarankan ke teman-teman. Ketika teman-teman punya target tadi, oke, gue misalnya pengen jadi data scientist misalnya, teman-teman nggak bisa, itu lagging matrix tuh. Jadi data scientist, misalnya lulus gue jadi data scientist, itu lagging matrix. Pas udah lulus, kalau nggak jadi nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau dari sekarang, oke, kalau gitu sekarang gue bakal bikin jadwal, set. Bulan ini gue bikin kurikulum. Bulan depan gue mau belajar Python. Bulan depannya lagi gue mau belajar simple linear regression dengan Python. Bulan depannya lagi gue mau belajar ini sebagainya. Itu bisa teman-teman track, dan ini sangat penting dan selalu saya sampaikan ke teman-teman anak-anak yang ikut di program Engineering Bootcamp ini. Bikin jurnal, catat tiap hari, catat ngapain. Nah, seminggu review. Itu adalah logging matrix teman-teman. Teman-teman akan bisa lihat apakah teman-teman sudah sesuai on track atau melenceng dari jalur yang teman-teman pingin gitu. Kalau ternyata setelah seminggu kok banyakkan main Dotanya daripada belajar Python-nya, perlu dikoreksi gitu. Saya nggak bilang jangan main Dota, saya juga main game, tapi tapi game itu distraction. Kita harus fokus sama traction. Traction itu tadi ya, traction itu apa-apa yang bisa mendukung target yang pengen kita capai. Minimalisir distraction, maksimalisir traction gitu. Ketika kok minggu ini gue main Dotanya banyak banget ya, harus dikoreksi. Dan siapa yang bertanggung jawab mengkoreksi? Diri sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman bilang saya mau jadi data scientist ketika lulus, tapi hari ke hari nggak ada upaya ke sana dari jurnal tadi, teman-teman sedang berbohong. Dan ini adalah sebenarnya seburuk-buruk bohong. Seburuk-buruk bohong adalah bohong sama diri sendiri gitu. Jadi bohong kalau kita bilang kita mau jadi data scientist, tapi nggak pernah belajar buat ke sana gitu. Jadi ya begitu. Ya, oke. Nah, ini jadi tadi soal logging matrix, ini soal perseverance. Yang mau saya sampaikan adalah ini Michael Jordan, kalau nggak salah ini quote-nya dia. Jadi ya akan ada datangnya juga hari ketika teman-teman gue udah belajar nih tiap minggu, gue belajar Python, tapi kok suka nggak suka dalam hidup akan terjadi waktu di mana kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan usaha kita. Itu suka tidak suka akan terjadi dalam hidup. Teman-teman akan ngalamin. Saya pernah ngalamin, semua Bu Mon pernah ngalamin, Amanda pernah ngalamin, semua pasti pernah ngalamin. Kita kok rasanya sudah berusaha tapi nggak dapat. Nah, keep going. Karena ya gitu, failure itu selalu temporary selama kita mau berusaha. Kegagalan itu cuma sementara kalau kita mau berusaha. Gitu. Ya, ini contohnya Michael Jordan, dia 9.000 shot yang miss selama karir dia gitu. Dia 26 kali dia harus ngambil poin yang menentukan menang kalah.
dia ambil tapi gagal. Nah itu. Jadi tapi dia sukses karena tiap kali gagal dia berusaha lagi. Ini ketahuan sekali usia saya, Michael Jordan idolanya, maksudnya anak zaman sekarang mungkin siapa? Saya nggak tahu malah zaman sekarang siapa idolanya. Anyway, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tadi prinsip pertama tuh grit. Teman-teman punya drive dan punya perseverance. Ya. Yang kedua itu problem solving. Nah ini di Gojek ini pertama kali saya sebelum join Gojek saya ketemu bapak ini. Bapak ini adalah mentor saya juga. Yang sebenarnya saya lebih dekat sama dia ketimbang sama Bapak Ajay Gore. Ini juga orang yang sangat saya kagumi. Ini buat saya hari-hari saya di Gojek bersama Bapak ini adalah sebuah kemewahan yang tidak terbeli gitu. Bapak ini, saya ketemu sama Bapak ini sebelum join Gojek nih. Waktu itu saya ngeran program nih. Saya tanya, emang Gojek nyari engineer yang kayak apa sih gitu? Apakah Ruby, apakah Java? Saya bilang gitu. Dia jawab gini, di Gojek tuh nggak ada Ruby engineer, nggak ada Java engineer, nggak ada Golang engineer. Kita semua adalah engineer. Engineer solve problem dengan teknologi apapun yang paling sesuai dengan problem itu. Nah, ini mengguncang dunia saya waktu itu. Tapi ini benar, ini mindset yang benar. Jadi ketika teman-teman ketika teman-teman mulai pengen kalau mau jadi engineer, maka mindsetnya adalah solve problem gitu. Nah, solve problem itu artinya teman-teman mengejar outcome ketimbang output. Ambil contoh. Kalau teman-teman saya misalnya, oke, ada problemnya apa misalnya? Apa ya? Saya ambil contoh yang nggak berkaitan sama teknologi deh misalnya. Saya ambil contoh misalnya problemnya adalah kemacetan. Kalau problemnya kemacetan, maka kita harus berorientasi untuk problem solving pada outcome. Artinya macet berkurang. Tapi ada orang-orang yang orientasinya pada output. Output tuh artinya misalnya, oke, supaya nggak macet kita bikin jalan tol. Tapi ternyata setelah bangun jalan tol sekian ribu kilometer masih macet. Itu artinya ada yang outcome-nya tidak tercapai meskipun ada outputnya. Tidak keliru sebenarnya, itu artinya metodenya keliru. Cara kita nge-solve problemnya keliru. Gitu. Meskipun lebih baik karena ada juga orang-orang yang tidak pernah, ada juga orang-orang yang bekerja nggak jelas outputnya apa. Itu paling buruk tuh. Jangan sampai jadi kayak gitu. Kita jangan sampai jadi orang yang mengerjakan sesuatu nggak ada outputnya. Gitu. Tapi setelah bisa output, challenge diri kita, oke, outcome-nya tercapai nggak gitu. Jadi jangan berpuas diri di output, jangan berpuas diri karena gue dapat project ini, udah ada kok outputnya tuh feature-nya delivered. Padahal nggak begitu gitu. Di Gojek itu juga ketika kita bicara misalnya waktu itu ada matrix kita di mana pengen meningkatkan jumlah user yang selesai KYC. KYC itu adalah proses memverifikasi data user dengan foto dan KTP. Ini penting karena menurut peraturan regulasi fintech di Indonesia, orang baru boleh bertransaksi di atas sekian nominal kalau dia sudah terverifikasi. Makanya buat Gojek penting user GoPay itu banyak terverifikasi. Itu kita bikin fitur apa segala macam, ternyata solusinya ada, outcome-nya nggak tercapai, outputnya ada fitur. Ternyata solusinya adalah setelah kita lakukan riset, solusinya adalah sangat sederhana. Tadinya proses KYC itu 3 halaman atau 4 halaman saya lupa. Ternyata orang itu berhenti setelah 1 halaman, setelah halaman kedua. Jadi 1, 2, begitu dia masih ada halaman 3 harus diisi, dia berhenti. Akhirnya solusinya sangat sederhana juga. Kita coba tuh tadi ya, scientific mindset. Oh, kita bikin hipotesis. Jangan-jangan kalau jumlah halamannya dikurangin, orang lebih mau ngelengkapin itu gitu. Ngelengkapin si data KYC ini. Kita kurangin lah. Dan terjadi. Nah, itu scientific mindset. Kita punya hipotesis, kita eksperimen, ternyata tercapai. Gitu. Kalau nggak tercapai, kita cari lagi sampai tercapai outcome yang kita pengen. Gitu. Jangan berhenti di output. Jangan, ya kan gue udah bikinin fiturnya kemarin buat KYC. Tapi user masih belum nambah nih yang melakukan KYC. Ya tapi gue udah bikin. Nggak begitu gitu. In real world, kita dinilai berdasarkan outcome. Gitu. Nah terakhir collaboration. Ini nampang sedikit foto-foto saya waktu di KubeCon
Ini kita bertiga dari Gojek dapat kesempatan jadi pembicara di KubeCon di Shanghai waktu itu di 2 tahun lalu nih. Ya pandemi ini sebenarnya saya nggak terlalu kangen banyak hal yang sebelum pandemi, tapi yang saya paling kangenin adalah sebenarnya saya pengen bisa conference di luar, bukan apa-apa. Nah ini saya jelasin. Karena ini berkomunitas itu penting. Nah, kenapa berkomunitas itu penting? Pertama kali saya datang ke conference teknologi itu di Red Dot RubyConf di Singapura waktu itu. Waktu itu belum di Gojek, tapi dibayarin sama kantor saya. Kita datang rame-rame kantor saya. Jadi itu startup saya sendiri sebenarnya bareng teman-teman berempat kita co-founder. Tapi kita rame-rame satu tim gitu ber-11 orang ke RubyConf. Itu saya kaget gitu maksudnya. Ternyata orang bisa pakai Ruby buat begini, orang bisa pakai Ruby buat begitu. Nah, ini kenapa berkomunitas itu penting? Karena kita seringkali itu sorry sebentar anak. Oke, udah. Kita seringkali itu as good as our competition. Kita tuh kita terdorong oleh siapa yang jadi lawan tanding kita gitu. Jadi teman-teman kalau Lionel Messi gitu ya, untungnya kecilnya di Argentina gitu. Barcelona muda youth-nya Barcelona. Karena mungkin kalau dia nggak ditarik, dia juga nggak berkembang karena sehari-hari dia lawannya yang gitu. Tapi karena sehari-hari dia lawannya anak-anak muda yang pengen breakthrough ke timnya Barcelona, ya dia berkembang gitu. Messi dan Ronaldo itu kita bisa menyaksikan dua fenomena yang luar biasa itu karena dua-duanya itu selalu ngasih kompetisi ke yang lain gitu. Oke, Messi Ballon d'Or tahun ini, gue tahun depan, kata Ronaldo. Gitu aja bersaing. Competition is good. Atau kalau saya bisa frame dalam bentuk yang lain adalah kolaborasi is good. Ketika saya nih saya jadi waktu di Gojek baru berapa bulan ada yang datang lebih muda, bukan nggak jauh sih, ya 2-3 tahun lebih muda dari saya. Dia pengalaman kerjanya sebelum di Gojek itu di Silicon Valley, beneran di sono di Silicon Valley, orang Indonesia. Ya tentu saya, kalau gue pair programming sama anak ini, dan gue nggak ningkatin skill gue, dan dia lebih muda dari gue dianggap bego. Iya nggak apa-apa, sebenarnya saya tidak masalah dianggap bodoh. Problemnya adalah saya harus bisa nyimbangin dia gitu. Itu salah satu dorongan saya gitu. Jadi we are as good as people we collaborate with. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, misalnya teman-teman hari ini baru belajar tentang HTML, CSS, JavaScript, pengen tahu sampai mana sih itu bisa orang bisa berkarya dengan itu, berkomunitas gitu. Lihat banyak komunitas di Indonesia, ada komunitas PHP, komunitas Java, komunitas Ruby, komunitas JavaScript, datang. Ada meetup, apalagi sekarang sejak pandemi banyak orang meetupnya berubah jadi online, itu kesempatan datang, lihat, dengar ya apa yang mereka lakukan, lihat. Karena saya pertama kali lihat Ruby itu, saya ternganga-nganga waktu RubyConf tuh kayak, Ruby bisa digituin ya gitu. Nah itu. Nah terakhir dalam open source. Jadi ini kalau teman-teman mau mengukur diri, saya udah world class belum sih? Saran saya cara yang paling baik saat ini adalah lihat project open source yang ada, yang populer, coba contribute ke sana. Kalau teman-teman bisa kontribusi ke sana, jadi caranya dengan kirim pull request istilahnya, terus pull requestnya diterimanya di merge istilahnya, you have proof yourself. Dan kita, teman-teman, kita harus bersyukur bahwa kita ada di industri yang sangat cukup mudah untuk mengukur kapabilitas gitu. Kira-kira if you can code, you can code. Kalau kamu bisa ngoding, ya kamu bisa ngoding. Orang nggak terlalu peduli background kamu, apakah kamu SMK, apakah kamu SMA, apakah kamu nggak lulus SMA. Nggak peduli orang. Kalau kamu bisa coding, dan kamu bisa buktikan kamu bisa coding, you're in. Mas Taufan tadi, dia nggak lulus kuliah. Dia nggak kuliah. Saya nggak tahu dia lulus SMA apa nggak. Tapi saya tahu persis dia nggak kuliah. Tapi nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli dia nggak kuliah. Cuman kekurangannya adalah dia
jadinya dia nggak pernah ada kumpul acara alumni kampus karena ya nggak punya kampus. Tapi nggak apa-apa, maksudnya, dan orang nggak ada yang peduli, orang nggak ada yang peduli bahwa dia nggak pernah kuliah. Doesn't matter, dia bisa coding gitu. Kayaknya saya udah diingetin nih. Oke. Sorry. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen membuktikan diri saya bisa coding, salah satu yang paling mudah dan terbaik adalah coba lihat project open source yang ada dan coba kontribut ke sana. Ini tapi salah satu usulan aja, nggak harus begitu. Gitu. Terus, nah tadi kita udah bicara mindset. Mindsetnya adalah adult learning ya. You're responsible for your own growth. Terus kemudian how do you know if something is true gitu. Terus ada prinsipalnya adalah tadi grit dan problem solving dan collaboration. Nah, yang terakhir itu practice. Nah, di tataran ini sebenarnya ini sangat fleksibel dalam artian tadi ya, selama teman-teman yang utama di sini sebenarnya adalah teman-teman benar-benar nge-track dan disiplin dengan growth teman-teman gitu. Jadi yang utama di situ. Kurikulumnya kayak apa itu sebenarnya beda-beda. Orang yang mau belajar data science ya beda dengan orang yang mau belajar jadi SRI, atau beda lagi dengan orang yang mau jadi product engineer, itu beda-beda jalurnya. Tapi karena di sini temanya sebenarnya tips dan trik coding atau belajar engineering ala programmer Gojek, kalau saya boleh share personal kurikulum saya kira-kira begini. Paling basic teman-teman harus kuasain algoritma, data structure, dan ini opsional, object oriented programming. Object oriented programming. Kenapa? Karena ada paradigma lain yang sebenarnya bisa juga, misalnya functional programming. Kalau teman-teman mau kerja di perusahaan finance, itu kalau kuat di functional programming itu luar biasa. Anyway, tapi ini basicnya begitu. Intermediate teman-teman test driven development. Saya bisa pastikan kalau teman-teman misalnya ikut proses rekrutmen Gojek, kemudian ngirim, kita bisa ada kasih take home test. Take home testnya dibalikin, nggak ada tesnya, nggak ada test driven nggak ada unit test, bisa dipastikan tidak diterima itu. Nah, itu perlu dipelajari test driven development, refactoring, dan design pattern. Kemudian di level advance teman-teman pelajarin continuous delivery dan distributed system, tapi this is a talk for another time tentang apa sih dua makhluk ini. Ini rekomendasi buku yang teman-teman bisa baca, semuanya dalam bahasa Inggris, unfortunately, dan ini mungkin salah satu ini lagi ya yang saya sering sampaikan juga di forum-forum yang lain. Kalau teman-teman hari ini ngerasa belum bagus bahasa Inggrisnya, saya sangat menyarankan untuk belajar bahasa Inggris. Karena sayang sekali sampai hari ini materi-materi berkualitas, materi-materi yang klasik tentang software engineering itu masih dalam bahasa Inggris. Jadi ya ini tentu lebih berat, tapi ya kalau mau tumbuh dan berkembang ya yang berat-berat harus dilakukan begitu. Iya, itu aja dari saya. Mohon maaf ini terlalu berpanjang lebar ya, begitulah. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Keren banget. Ini boleh nggak kita kasih applause virtual dulu nih, tepuk tangan virtual buat Mas Iqbal buat sharingnya. Ini saya juga belajar banyak banget nih. Thank you Mas Iqbal. Jadi kalau dari saya pribadi nih, tadinya saya mikir, wah kalau sharing tentang belajar coding ala developer Gojek itu tuh langsung teknis gitu ya, langsung belajar A, B, C, D gitu. Tapi ini lebih ke fundamentalnya lagi, dan ini inspiring banget karena gimana pun juga kalau kita cuma belajar teknis aja tapi foundation kita nggak kuat, di sini tadi Mas Iqbal juga sharing tentang mindset, tentang prinsipal apa aja, tentang grit ya, grit itu penting banget sih. Terus kemudian dan pentingnya untuk praktis. Jadi di sini saya sendiri juga diingatkan kembali bahwa untuk belajar coding itu sebenarnya lebih untuk foundation-nya harus kuat dulu, baru kita nanti untuk belajar yang teknis-teknisnya akan lebih mudah gitu ya. Oke, thank you Mas Iqbal. Nah, sekarang ini waktunya kita untuk
diskusi nih ya Mas ya. Aku ada beberapa pertanyaan nih sebelum pertanyaan dari teman-teman. Nah, sembari saya juga mau kasih tahu teman-teman kalau teman-teman di live chat pengen bertanya, itu silahkan langsung bisa bertanya di live chat, nanti akan kita kumpulkan pertanyaannya. Tapi sementara teman-teman mikirin pengen nanya apa sih ke Mas Iqbal, aku sendiri ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Iqbal yang bikin saya penasaran. Nah, nih pertanyaan yang pertama nih, saya pengen nostalgia dulu nih. Mas Iqbal boleh nggak nih ceritain awalnya banget pertama kali belajar coding, itu kapan?